Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini kami akan membahas tentang protokol kesehatan untuk persiapan kegiatan belajar mengajar tatap muka di lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD. Oke, langsung aja untuk protokol kesehatan yang akan kita bahas ini dimulai dari sebelum berangkat sekolah hingga selama perjalanan ke sekolah, kemudian sebelum masuk ke gerbang sekolah, selama kegiatan belajar mengajar, selesai kegiatan belajar mengajar, kemudian perjalanan pulang dari sekolah, hingga setelah sampai di rumah. Oke, langsung saja. Untuk protokol kesehatan sebelum berangkat ke sekolah, yang pertama adalah sarapan gizi seimbang. Jadi kita selalu pastikan bahwa putra-putri kita sebelum berangkat sekolah makanannya mengandung protein, buah, sayur, dan karbohidrat. Kemudian untuk yang kedua adalah memastikan diri sehat dan tidak memiliki gejala. Ya, yang pertama kita pastikan suhu tubuh putra-putri kita tidak lebih dari 37,5 derajat Celcius. Jadi sebaiknya jika putra-putri kita memiliki suhu di atas 37 derajat Celcius, maka sebaiknya pembelajaran dilakukan dari rumah atau secara daring. Kemudian kita juga pastikan bahwa tidak memiliki gejala seperti batuk, kemudian pilek atau demam, dan juga gejala sakit tenggorokan ataupun sesak napas. Oke, kemudian protokol yang ketiga adalah memakai masker. Ya, jadi kita biasakan putra-putri kita itu untuk selalu memakai masker, ya, baik itu masker medis maupun masker kain. Oke, yang selanjutnya yang keempat yaitu selalu membawa hand sanitizer. Jadi diharapkan di dalam tas putra-putri kita itu selalu dibekali dengan hand sanitizer yang kecil, ya, agar untuk menjaga kebersihan tangan dari putra-putri kita. Kemudian yang kelima adalah membawa bekal makanan dan minuman sendiri, ya, termasuk peralatannya. Ya, jadi diharapkan di sekolah tidak ada minjem gelas temennya atau makan bareng-bareng bersama temannya. Jadi masing-masing diwajibkan untuk membawa bekal dan minuman sendiri dari rumah. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah yang keenam, membawa perlengkapan pribadi. Jadi kita sebagai orang tua selalu dipastikan bahwa semua perlengkapan sekolah dari putra-putri kita sudah lengkap, ya, termasuk pensil, buku, rautan, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah protokol kesehatan yang harus kita pastikan sebelum putra-putri kita berangkat ke sekolah. Oke, yang selanjutnya protokol kesehatan selama perjalanan menuju ke sekolah. Jadi yang harus kita pastikan yang pertama adalah anak-anak tetap menggunakan masker, ya, dan menjaga jarak minim dengan temannya itu adalah 1 sampai 1,5 meter. Jadi apabila kita sekolahnya diantar, sebagai orang tua kita memberi pengarahan agar putra-putri kita tidak berkerumun, ya, jalannya ataupun tidak bergandengan tangan. Kemudian yang kedua adalah hindari untuk menyentuh muka. Jadi selama perjalanan kita selalu ingatkan kepada anak-anak agar tidak menyentuh muka, terutama menyentuh hidung sebelum cuci tangan. Oke, yang selanjutnya yang ketiga adalah membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik. Jadi apabila ada yang jarak sekolahnya jauh, ya, naik kendaraan, itu diharapkan untuk mencuci tangan pakai sabun ataupun membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer.
Oke ya, ini protokol selama perjalanan. Untuk yang selanjutnya, protokol sebelum masuk ke gerbang sekolah. Yang pertama adalah pengantaran di lokasi yang ditentukan. Jadi bagi orang tua atau wali murid yang mengantar itu sebaiknya dalam masa pandemi seperti ini tidak masuk ke depan pintu gerbang ya. Tidak masuk ke dalam sekolah, hanya sampai di pintu gerbang saja. Oke, kemudian yang kedua adalah mengikuti pemeriksaan suhu tubuh untuk memastikan suhunya ya. Nah, untuk pemeriksaan suhu tubuh ini bisa dilakukan di area jidat ya, dahi atau jidat, ataupun di punggung tangan, punggung telapak tangan. Oke, ini sama ya, jika suhu tubuh melebihi 37 derajat Celcius maka sebaiknya pembelajaran dilakukan di rumah masing-masing atau belajar dari rumah. Kemudian yang ketiga adalah melakukan cuci tangan pakai sabun. Jadi setelah sampai di sekolah, setelah pamit dengan orang tua, maka sebelum masuk kelas kita biasakan mencuci tangan pakai sabun. Oke, kemudian protokol yang selanjutnya adalah selama kegiatan belajar mengajar ya. Ketika sudah masuk kelas, yang pertama harus diperhatikan adalah putra-putri kita tetap selalu memakai masker ya. Lebih baik kalau untuk lebih baiknya adalah setelah masker juga menggunakan face shield. Jadi untuk jarak duduk antar siswa itu sebaiknya adalah jarak antara 1 sampai 1,5 meter ya. Jadi untuk ibu gurunya harus mengatur posisi tempat duduknya untuk tidak saling berdekatan. Kemudian yang kedua adalah selalu menggunakan peralatan pribadi ya. Tadi setelah dari rumah sudah dipersiapkan sama orang tua, maka di sekolah ibu gurunya harus memastikan bahwa semua perlengkapan itu adalah milik masing-masing siswa. Kemudian yang ketiga adalah dilarang meminjam peralatan. Jadi antar siswa itu tidak boleh meminjam. Jika ada yang ketinggalan maka sebaiknya ibu gurunya yang akan mengatur ya, atau meminjamkan dari pihak sekolah, bukan pinjam dari temannya. Kemudian yang selanjutnya adalah ibu guru untuk tidak bosan-bosan memberikan pengumuman berulang tentang protokol kesehatan ya. Di jeda antara proses pembelajaran kita sering mengingatkan kepada semua peserta didik agar selalu mengikuti protokol kesehatan. Kemudian yang kelima adalah melakukan pengamatan visual kesehatan. Jadi tugas dari pendidik atau guru adalah mengamati peserta didiknya. Apakah peserta didiknya ketika selama proses pembelajaran menunjukkan gejala-gejala seperti yang tadi disebutkan di awal ya, mungkin demam, kemudian batuk atau pilek, ataupun sakit tenggorokan. Jika ada siswa yang memiliki gejala-gejala tersebut, maka sebaiknya segera dibawa ke ruang UKS ataupun periksa ke klinik atau rumah sakit yang terdekat. Oke, ini protokol untuk selama kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang selanjutnya setelah selesai kegiatan belajar mengajar. Oke, protokol yang harus kita terapkan adalah kepada seluruh siswa tetap harus menggunakan masker ya. Masker ini wajib selalu dipakai hingga nanti pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Oke, yang kedua, setelah proses belajar itu wajib untuk cuci tangan pakai sabun ya. Di sekolah masing-masing itu wajib ada tempat untuk cuci tangan. Kemudian yang ketiga adalah ketika keluar kelas itu harus kondisi berbaris, nggak boleh bergerombol, nggak boleh desek-desekan ya, dorong-dorongan, itu nggak boleh. Jadi harus menjaga jarak ya, jarak minimum. Ini biasanya guru akan mengatur ya, keluar kelasnya satu-satu gitu. Minim jaraknya adalah 1 sampai 1,5 meter untuk setiap siswa. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah
penjemputan ya. Jadi kepada wali murid atau orang tua siswa yang menjemput, itu harus menjemput di tempat yang sudah ditentukan atau di depan area pagar, jadi tidak masuk ke dalam area sekolah. Oke, ini ada 4 poin yang perlu diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah protokol kesehatan untuk perjalanan selama pulang dari sekolah hingga sampai rumah. Oke, yang pertama dalam perjalanan adalah tetap menggunakan masker dan menjaga jarak ya. Jadi tetap masker tidak boleh dilepas hingga sampai ke rumah. Kemudian yang kedua adalah untuk selalu mengingatkan hindari menyentuh muka dan hidung ya, karena dengan menyentuh area wajah itu akan memberikan potensi yang lebih besar ya untuk terkena virus corona. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah membersihkan tangan sebelum dan sesudah naik kendaraan umum. Jika ada yang pulang yang rumahnya jauh ya, pulang naik kendaraan umum, maka itu diwajibkan untuk selalu membersihkan tangan ya, menggunakan hand sanitizer, atau nanti ketika sudah sampai rumah cuci tangan pakai sabun. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah yang terakhir ya, setelah sampai di rumah. Setelah sampai di rumah yang perlu diperhatikan pertama adalah meletakkan atau melepaskan dan meletakkan barang-barang yang tadi kita bawa dari sekolah, kemudian disemprot dengan desinfektan ya. Kemudian untuk sepatu mungkin, kemudian baju kita harus segera ganti baju dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu yang kedua adalah membersihkan diri ya. Membersihkan diri ini bisa juga dengan kita mandi. Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada virus yang menempel, maka sebaiknya sampai rumah segera mandi. Oke. Kemudian yang terakhir adalah tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat ya. Jadi selalu menerapkan PHBS. Jadi untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah tugas orang tua terhadap putra-putrinya ya, agar selalu diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan. Oke, sekian protokol kesehatan untuk menyambut kegiatan pembelajaran tatap muka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.